Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih. Sudah lama kita nggak berjumpa ala UMKM Warrior. Bersama saya IM9. Udah 1 tahun penuh kita nggak ketemu. Sekarang ketemu lagi di pembukaan awal tahun 2022. Nah, untuk di awal tahun ini kita langsung buka dengan kuliner makanan, yaitu yang sering banyak orang jumpai, yaitu mie ayam. Nah, mie ayam ini yang berbeda adalah mie ayam capit. Mau tahu kan kenapa capit? Yuk, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami owner dari mie ayam capit. Saya Anton dan ini istri saya Atika. Kami memulai usaha ini dari bulan apa? September 2021 ini. Sekarang berarti sudah berjalan berapa bulan ya? 4 bulan. 4 bulan ya. Oh ya, ini areanya di daerah Bintaro, Jakarta Selatan, di pasar Bintaro sektor 2. Kalau ditanya kenapa buka mie ayam, alasan utamanya sih karena memang istri hobi masak gitu, terus kita mau kepikiran mau mandiri gitu, mau usaha gitu kan. Karena tadinya memang istri kerja full time, terus masih punya bayi juga, waktu itu anak masih 1 tahun. Terus dari saya kan ada usaha di rumah juga, usaha online. Terus kayaknya waktu sama anak tuh kayak nggak maksimal gitu, kurang banget. Dari istri juga udah mulai ngeluh-ngeluh gitu kan, karena pulang malam lah segala macam gitu, kayaknya nggak bagus lah untuk perkembangan anak gitu kan, di bayi gitu untuk 1 tahun gitu. Akhirnya ya udah, karena memang hobi masak istri, ya kepikiran makanan, terus ya mie ayam ya. Waktu itu langsung kepikiran mie ayam apa? Enggak sih, bukan mie ayam duluan. Jadi emang kalau dibilang dari pemikirannya udah dari setahun sebelum buka, dari 2020 emang udah dari abis lahiran deh kayaknya tuh. Ini nggak bisa nih diterusin jadi wanita karir gitu, harus ada sesuatu yang yang bisa ngurus anak tapi bisa juga masih menghasilkan gitu. Jadi kita nggak cuma diem di rumah tapi masih bisa berdaya lah gitu. Terus akhirnya mikir-mikir setahun tapi akhirnya mulai dari mau buka laundry, mau buka catering tuh karena dulu emang ibuku emang buka catering, jadi pas udah meninggal jadi vakum. Akhirnya pengennya sih di refresh lagi gitu cateringnya, cuman mungkin belum siap sampai ke sana. Akhirnya kita juga suka makan mie ayam dan ini kayaknya makanan rakyat banget ya, maksudnya banyak orang yang suka mie ayam. Permintaannya cukup oke lah gitu. Ya, padahal nggak bisa masak mie ayam. Jadi benar-benar waktu awal buka tuh benar-benar yang dari bikinnya, dari mental jualan gitu kan nggak gampang ya, nggak mungkin kebentuk gitu aja gitu, instan gitu kan, nggak mungkin. Dan saat itu kenapa lama, memang baru mulai pandemi kan di 2019 akhir tuh baru mulai pandemi. Terus benar-benar yang lagi PPKM baru mulai, yang semuanya harus tutup. Makanya yang kayak kayak sebenarnya rada-rada hopeless juga sih saat itu. Cuma gimana kalau kita nggak mulai, ya nggak akan memang pernah terjadi gitu kan. Ya udah, bismillah aja sih. Benar-benar yang kayak dikagetin gitu, udah istri resign langsung buka, cari tempat gitu. Karena emang susah banget ninggalin kerjaan yang udah aku gelutin mungkin kurang lebih 10 tahun. Jadinya jabatan udah oke, segala macam udah oke, dan mungkin kedepannya segala macamnya udah oke. Tapi nggak tahu dari nol hatinya lagi. tuh kayak udah dulu deh, kayaknya
lebih lebih mencari apa sih yang dipengenin gitu dalam hidup, karena aku juga cita-citanya tuh banyak ngajarin orang dan menghidupkan orang ya. Jadi kita jangan bergantung sama orang, tapi kita yang memberikan atau memberdayakan orang lain untuk maju bersama kita, lebih ke arah sana sih. Kalau hijrah, kenapa akhirnya kita buka usaha sendiri, itu panjang sih. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku cukup lama ya untuk berpikir bahwa oh ya udah buka usaha aja. Itu mungkin dari awal 2020, pokoknya setelah melahirkan deh, dari awal 2020, setelah terus habis cuti masuk, walaupun itu langsung pandemi ya, jadi nggak terlalu, kita masih di rumah terus sampai akhirnya udah mulai masuk terus aku banyak ninggalin anak, dan pekerjaanku sendiri emang banyak nyita waktu, dan kerjanya tuh kayak emang nggak kenal waktu sih sebenarnya, cuman ketolong karena pandemi sebenarnya. Jadi pandemi itu sebenarnya bersyukur lah gitu ada pandemi, jadinya aku masih bisa di rumah. Cuman awal 2021 mulai masuk tiap hari, mulai batin tuh mulai nggak tenang gitu loh kalau udah ninggalin rumah. Jadi kepikiran, apalagi kita kan nggak pakai pengasuh ya, karena emang sepakat emang nggak mau pakai pengasuh, jadi emang benar-benar pengen didik anak sendiri. Itu kira-kira aku setahunan sih mikirin siap nggak ya ninggalin kerjaan yang udah aku rintis ini, dan apalagi abis itu udah nggak punya gaji, gimana ya, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, bingung aja. Cuman berkaca dari suami yang sebelumnya udah hijrah duluan, gimana kalau dari kamu udah mulai dari tahun? Jadi aku tuh 1 bulan sebelum nikah mutusin buat resign kerjaan tetap. Terus untungnya diterima ya, diterima nikah ya, padahal pengangguran. Istri pun juga kayak yang wow gitu, kayak maksudnya ya udah sih, saat itu sih pemikiran saya, orang kerja atau enggak tetap ada rezekinya gitu kan, kayak maksudnya intinya sih di hati aja gitu, percaya aja gitu, kayak Allah nggak mungkin melantarin saya pikir jalan, apalagi udah punya istri gitu kan. Dan saat itu memang prioritasnya pengen punya anak gitu, pengen banget punya anak. Alhamdulillah langsung dikasih ya, kosong sebulan doang. Terus setelah dikasih memang pas banget kan, baru sebulan apa 2 bulan anak lahir langsung pandemi gitu kan. Itu udah yang benar-benar full moment banget sih buat kita, udah jadi orang tua baru, pengalaman baru gitu kan. Terus pandemi juga, terus kayak benar-benar crowded banget sih di keadaan keluarga kita saat itu gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya nggak tahu, benar-benar gitu aja, kayak saya ketemu orang di Madinah gitu ya. Waktu itu saya lagi memang ada project di sana gitu kan. Terus saya mengusahakan sesuatu, yaitu waktu itu gimana caranya supply barang dari Saudi ke sini gitu kan. Itu fokus saya di situ waktu itu, di luar project saya itu fokusnya di situ. Terus nggak tahu kenapa adalah jalannya gitu, ketemu mahasiswa sana yang juga sebagai YouTuber, baru pertama kali ketemu, entah gimana endingnya tuh bikin usaha bareng. Itu kayak yang maksudnya unlogic banget sih, itu bener-bener kayak kalau logikanya kan nggak mungkin ya, orang baru pertama kenal terus langsung bikin bisnis bareng gitu, kepercayaannya dari mana gitu. Ya udah kayak bener-bener
ya ini bukan dari dia gitu, ini jalannya Allah gitu kan. Ya udah pas bilang untuk minta untuk istri resign pun ya atas kepercayaan itu sih, maksudnya ya udah daripada masih ngikut orang, ya kita udah kebayang lah kayak gimana jenjangnya gitu kan. Mendingan maksudnya capek buat diri sendiri gitu sih. Nah, Ya. rasa itu sih yang Benar-benar gejolak banget gitu yang kan. kita cekcok beberapa kali ya untuk debat lah gitu, debat. Ya ini kan aku juga rintis karir juga udah lama, terus gaji juga udah lumayan gitu, nggak ya setidaknya kalaupun kita nggak kerja mungkin masih bisa hidup lah gitu. Cuman ya itu tadi, kalau kita masih mentingin ego sih yang nggak jalan-jalan. Dan aku juga kepikiran sama mimpi yang gimana caranya kita tuh bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa memberdayakan orang, bisa lebih besar, tapi lebih ya besar, nggak untuk diri sendiri atau Iya. keluarga sendiri gitu, manfaatnya ya untuk orang banyak. orang banyak kan, itu besar juga gitu kan, dibanding yang kerja masih ya agak gimana ya, susah ya, harus ikut aturan, terus jenjangnya juga mungkin benar-benar terbatas gitu kan kalau kerja kayak gitu sih. Itu lama sih, prosesnya cukup wah. Apalagi bapakku juga nanyain, ya. masa ninggalin udah pekerjaan, ninggalin terus gimana gitu, beneran mau buka. Dan ternyata usaha itu nggak semudah itu ya. Udah itu ya, Ternyata lebih tadinya mau punya waktu banyak untuk anak, taunya ini kemakan banyak. Jadi tiap hari usaha terus. dari Tapi keluarga. ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai ketata, 4 bulan ini udah mulai ketata semuanya sih. Kita sih bikin mie ayam pengen memberikan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya sih dari awal ya sampai saat ini kita tuh tiap Jumat tuh suka ngasih 2 porsi gratis. Itu aku bagiin ke entah ada pemulung, entah ada pengemis di sini, soalnya banyak yang berjejer gitu loh. Kadang ngelihatnya apa sih yang bisa kita kasih gitu, tapi nggak pengen uang, cuman ya udah akhirnya ya udah kenapa nggak usaha sendiri aja. Jadinya itu udah jadi SOP lah ya. Jadi walaupun karyawan yang jaga, itu harus dilakukan gitu. Nah itu pokoknya tiap Jumat itu pasti ada yang kita kasih. Dan itu waktu itu aku juga inspirasinya tuh sama cerita ini yang waktu itu dari YouTube itu yang 9 dosen ya, 9 dosen. Jadi ada 9 orang gitu di India kalau nggak salah. Dia dosen ya, rata-rata tuh dosen 9 orang itu. Jadi dia benar-benar kerja sama gitu. Tapi hasilnya dibagi 10. Terus Teman-temannya bingung. Teman-temannya bingung kan, yang satunya buat siapa gitu. Nggak taunya yang satunya itu ya buat Allah, dia bilang. Maksudnya Allah ya luas ya, maksudnya jalannya Allah gitu, entah itu sedekah, entah itu apa buat pesantren atau apapun itulah gitu, jalan Allah gitu. Kita percaya banget sih, kayak sekecil apapun kebaikan pasti ada impactnya gitu kan, dan kebaikan pula impactnya gitu. Maksudnya kayak dulu sih sering bertanya-tanya gitu kan, sebenarnya apa sih tujuan hidup gitu kan, tujuan hidup itu apa gitu. Ternyata yang kita pahami ya apa yang kita kerjakan itu tujuan hidup gitu. Jadi ketika kita mengerjakan kebaikan ya pasti yang Allah kasih kebaikan gitu. Dan nggak cuma 1:1 gitu kan, di Quran sendiri udah jelas kan, satu kebaikan dapatnya 700 kebaikan gitu kan. Terus ya paling setiap Jumat sih kita kayak mengagungkan hari Jumat juga gitu, sholawat
Sholawat itu masya Allah banget, bener-bener kita udah ngerasain sendiri gitu manfaatnya, hasilnya gitu. Maksudnya kayak Allah aja bersholawat gitu kan buat Rasul, masa kita kaumnya nggak mau gitu kan. Sholawat itu aku pernah dengar 70 kayak 100 kali sholawat setiap hari dapat 70 kebaikan di akhirat, 30 kebaikan di dunia. Kita 1000 kali sholawat sehari itu Allah nggak akan mewafatkan kita sebelum disiapkan surga. Kayak gitu sih, itu benar-benar kita yakinin banget. Dan memang nggak semudah itu, implementasinya tuh nggak semudah itu, benar-benar itu. Sebenarnya dan hasilnya sampai sekarang kita sempat ketar-ketir ya, pandemi kan bikin orang ngerem ini ya, ngerem jajanan atau ngerem konsumsinya dia. Kita sempat ketar-ketir sih, sebulan pertama tuh sepi banget. Apa kayak aduh ini mana ya pelanggan ya, aduh, tapi ya percaya aja sih pasti ada hasilnya gitu. Dan terbukti sih mungkin dengan sabar juga di bulan ketiga, bulan keempat makin rame orang yang udah makan balik lagi gitu. Terus emang sempat improve beberapa resep ya. Terus jadi emang kita sempat aja rasa-rasa dari konsumen bilang kurang ini kurang itu ya. Oke, akhirnya sampai nemuin yang pas dan emang disukain, akhirnya orang-orang balik lagi gitu. Nah itu sih sampai sekarang masih bertahan dengan punya karyawan. Menurutku itu ya masih bisa gaji karyawan itu cukup cukup membanggakan sih, masih bisa bertahan. Dan kita yakin sih walaupun di masa pandemi setahun ini insya Allah masih bisa bertahan dan bertahan seterusnya gitu. Dengan apa yang kebaikan-kebaikan yang kita berikan pasti ada ya. Dari usaha ini sih pengennya mungkin punya cabang bertambah terus peminatnya juga makin banyak. Ya dengan cabang itu kan kita juga bisa memperkerjakan orang, atau nggak mungkin ada kolega yang mau kerjasama bareng gitu dengan resep yang sama, franchise ya jatanya mirip-mirip gitulah. Itu harapan kedepannya. Dan bisa usaha lain lagi kali ya, karena nagih, tahu nggak kalau udah satu usaha tuh kayak pengen punya usaha lainnya apa ya yang bisa digarap. Jadi kayak otaknya tuh pengen ini pengen itu, terus lucu adrenalin gitu ya. Lucu adrenalin kayak kalau pribadi sih kayaknya ya pengen lebih baik lagi aja, lebih, karena usaha ini cukup tantangan buat diri sendiri. Gimana caranya ngatur uang, gimana caranya biar kita tetap tumbuh. Itu belajarnya banyak banget sih. Jadi kayak kita nggak pernah berhenti belajar di situ. Jadi ada baru apa, jadi kayak harus aktivitas baru, apa yang bikin orang tertarik gitu. Itu kayak pengen ngegali lagi ilmu-ilmu dari diri gitu, menambah lagi apa sih yang kurang dari diri kita, lebih kayak gitu. Dan nggak pelit, intinya nggak pelit sama yang lain gitu. Untuk bentuk SDM juga kan nggak mudah ya, itu kan lebih ke bentuk mental orang juga kan nggak gampang gitu, dari yang background dia gimana terus harus ikut ini loh gitu loh. Itu kan banyak juga yang mental-mentalan juga. Sampai awalnya tuh takut gimana ya kalau dia tahu resep kita terus diikutin, sampai akhirnya sekarang nggak masalah, orang rezeki juga diatur gitu kan ya. Buka sebelah juga jelas. Iya, kayak sampai udah segitunya sih jadinya. Harapannya lebih Warrior apa? Jadi buat kalian ini UMKM Warrior yang mau untuk memulai, mungkin masih takut-takut, masih dilema. Pertama sih jangan modal nggak ada. Pertama jangan takut. Kedua taubat dulu.
tobat dulu, itu tinggalin maksiat. Mau antum nggak ngerjain perintahnya, tapi tinggalin dulu maksiatnya. Nanti bakal nagih, bakal bakal hijrah lah gitu. Kalau kita udah dekat sama Allah, ya Allah yang ngatur gitu kan, bukan kita lagi gitu. Kita kan hambanya gitu kan. Masa kita mau dipenuhin terus sih pintanya gitu kan. Teruslah komunikasi terus sama sang pencipta gitu kan. Udah, kalau udah gitu berani dan konsisten aja. Tinggal Pantang menyerah. ya, nikmatin deh apa yang dikasih nikmatin aja. Jadi kalau kita udah berbuat baik, ya pasti Allah juga kasih hal-hal baik itu. Dan mungkin atur ekspektasi kali ya. Iya. Kalau Ya ada yang bilang ekspektasi yang ketinggian, yang menghancurkan kita sendiri gitu iya, kan. ekspektasi diri sendiri yang malah ngancurin diri kita sendiri, ya itu jadinya nggak terbukti atau nggak kejadian, malah jeblos sendiri gitu. Itu sih. Semangat UMKM Insight, thank you banget udah mau mampir ke sini. Semangat untuk terus berbagi tentang info-info UMKM, karena itu pasti sedikit banyak bermanfaat buat orang lain yang memang mungkin lagi butuh inspirasi, butuh ide apa tentang usaha gitu. Pasti itu ada nilainya gitu kan. Terus apa lagi? Dan mungkin itu juga jadi masukan kalau UMKM lain butuh sesuatu atau apa, Ya. mungkin kita bisa kerja sama ya kan, kolaps gitu. Jadinya di masa sekarang tuh emang kolaborasi tuh paling Penting top sih dan banget. paling penting untuk kemajuan bersama. Jangan selfish gitu, nggak ada, kita makhluk sosial, nggak bisa sendirian. Jadi Oke. thank you banget Thank tim you. UMKM Insight, terima kasih. Terima kasih nih para UMKM Warrior yang sudah menonton episode lanjutan kali ini. Nah, jangan lupa kalian tetap ikutin terus video-video nanti selanjutnya. Nah, kita akan mencek UMKM mana lagi, atau kita telusurin tuh wawasan-wawasan barunya. Nah, terima kasih juga semua yang udah tetap menonton UMKM Warrior dimanapun. Nah, semoga UMKM Insight ini tetap bakal terus untuk kita memberi wawasan, memberi ilmu, memberi apapun untuk kalian deh dimanapun berada. Terima kasih, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, karena kesehatan itu penting untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.